Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Asbi. Bagaimana Bang cara kita bermitra dengan Allah? Contohnya ada orang yang membuka usaha, lalu keuntungan dari usahanya itu dia salurkan 10%-nya untuk Allah dengan cara diinfakkan atau disedekahkan, ya. Jadi hal seperti ini boleh saja, bisa saja, dan itu banyak orang yang mudah membuktikan. Karena Allah itu nggak pernah ingkar janji, ya. Di Al-Quran sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang kelipatan pahala dari perbuatan dari amal baik kita. Engkau berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10, kata Allah. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat, tapi ada 700 kali lipat. Kita berbuat satu, Allah balas 700. Tapi kalau engkau berbuat keburukan, satu, Allah akan balas satu, ya kan? Jadi itu sudah janji Allah, ya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Jadi nggak usah kita harap-harap, itu sudah pasti, asalkan kita istilahnya continue, ya. Kita betul-betul istiqomah, insya Allah tuh dapat. Cuman kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa Bang? Takutnya Allah bayar di dunia, ya. Jadi kita hanya dapat di dunia, di akhirat nggak ada pahala kita. Itu yang kita takut. Jangan sampai di akhirat kelak habis amal kita. Ya Allah, aku kan rajin sedekah, ya Allah, aku rajin buat baik, aku rajin beramal, tapi kok nggak ada pahalaku. Allah bilang apa? Sudah ku ganti kok. Kok kasih satu, aku udah kasih 10, kata Allah. Udah ku bayar di dunia. Tapi semua itu bukan karena aku, karena engkau mengharapkan kelipatan, mengharapkan imbalan, mengharapkan kelipatan dari yang engkau berikan. Nah, itu yang kita takut, ya. Jadi apapun pemberian kita itu harus murni, gitu. Harus betul-betul karena Allah, ya. Berikan saja karena Allah, nggak usah diharap-harap. Itu otomatis Allah akan berikan di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kasih ganjaran kelipatan, dan di akhirat ada pahala kita. Tapi kalau kita di dunia ini mengharapkan ganjaran, imbalan dari kelipatan yang kita berikan, takutnya nanti kita hanya di dunia kita dapat, akhirat kosong, nggak dapat. Jadi bagaimana Bang biar kita dapat dua-duanya? Jangan kita ada niat apa ya, untuk rezeki jangan, untuk uang jangan. Banyak orang mengajarkan kamu tuh coba sedekah, kalau kamu sedekah pasti rezekimu lancar. Itu ajaran yang salah. Kenapa saya bilang salah? Ya karena dia mengharap rezeki, bukan mengharap keridhaan Allah. Berbeda dengan orang. Sekarang coba kamu ingat, kamu lihat nikmat Allah yang ada pada dirimu, coba kau hitung. Wah, udah banyak kali lah Bang nikmat Allah Bang. Saya termasuk orang yang beruntung. Di bawah saya lebih banyak yang lebih susah. Saya ini masih termasuk senang. Nah, dengan kesenangan yang engkau ada sekarang, cobalah engkau berbagi, cobalah engkau bersedekah, cobalah engkau berinfak sebagai ucapan syukurmu, sebagai rasa syukurmu. Jadi ketika dia berinfak, dia bersedekah, dia berbagi, bukan mengharap kelipatan, tapi sebagai bentuk rasa syukur. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang sudah ada pada dirinya. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau dia berinfak, dia bersedekah,
luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Karena dia nggak harap apa-apa. Karena dia bersyukur, dia berbagi. Itu di dunia dia dapat kelipatan ganjaran yang Allah janjikan, di akhirat juga dapat. Berbeda dengan orang kalau niat awalnya sudah uang duluan. Aku mau biar rezekiku lancar, biar usahaku lancar, biar bisnisku lancar. Aku setiap bulannya aku asingkan 10% untuk diinfakkan. Berarti tetap dia dapat, tetap lancar, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Buktinya banyak bang, orang rajin sedekah bang, mau lurus nggak lurus, mau niatnya gimana pun terbukti bang. Betul, Allah nggak ingkar janji, terbukti. Engkau kasih 1, Allah ganti 1000. Ya, Allah ganti 10, Allah ganti 700, bisa lebih dari itu. Suka-sukanya Allah, ya. Tetapi di dunia yang dapat, akhirat kosong. Jadi disinilah kita belajar memurnikan, ya, memurnikan amal ibadah kita. Jadi bagaimana bang biar berkah? Luaskan wadah, itu yang betul. Ya, luaskan wadah. Luaskan wadah itu orang yang tidak mengharapkan imbalan. Contohnya begini loh. Ya Allah, hari ini aku berinfak ya Allah. Aku berbagi ya Allah. Berbagi dia kan. Begitu dia berikan, syukurlah orang yang menerima itu. Senanglah orang yang menerima itu. Gembiralah orang yang menerima itu. Di situ dia ada rasa puas, ya. Berbeda kita menerima dengan memberi itu, kebahagiaannya berbeda. Ketika kita memberi orang yang betul-betul butuh, itu luar biasa bahagia kita. Lalu timbullah rasa syukur. Ya Allah, aku sudah berikan hak si fulan. Karena aku merasa berterima kasih, merasa bersyukur, Engkau mudahkan rezekiku ya Allah. Dengan rezeki yang mudah ini aku juga ingin memudahkan orang lain. Akhirnya dia berbagi pada si fulan. Nah, ketika dia sudah berbagi, tiba-tiba Allah ganti. Ya. Misalkan dia kasih 1 juta, Allah ganti 10 juta atau lebih dari 10 juta misalkan. Lalu terbaca sama dia, memang Allah ini gak pernah ingkar janji. Sebentar aja langsung Allah ganti gitu kan. Lantas kan bersyukur lagi dia. Seharusnya kita berpikir, ya, ketika kita mendapatkan ganjaran itu, kita berpikir, ya Allah, kenapa Engkau kasih aku banyak ya Allah? Pada rezekiku ini ada hak siapa lagi ya Allah? Ini harus aku salurkan pada siapa lagi? Nah, itulah orang-orang yang zero. Begitu dapat, dia nggak mikir, aku nanti beli mobil lah, aku beli tanah lah, aku beli rumah lah, aku bangun ruko lah. Nggak ada begitu. Tapi ketika dapat, dia meluaskan wadah agar Allah menyalurkan yang lebih besar lagi. Karena udah sering dia buktikan, aku kasih, Allah langsung ganti gitu. Jadi begitu Allah ganti, di situ dia takut. Ya Allah, kok banyak Engkau kasih nih ya Allah. Di sini ada hak siapa ya Allah? Kepada siapa aku harus salurkan ya Allah? Nah, di situ ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Kau kasih si fulan, kasih si fulan, kasih si fulan, tolong dia. Akhirnya dia salurkan lagi. Begitu dia salurkan lagi, ganti lagi kan? Janji Allah itu nggak pernah ingkar. Nah, di situ dia semakin peka bahwa semakin sering Allah memberi kepada dirinya, berarti wadah untuk dia menyalurkan harus lebih besar. Ya. Misalkan hari ini Allah ganti 10. Dia kasih 1 juta, Allah ganti 10 juta. Jadi ada 3 orang misalkan yang menjadi target untuk dia tolong. 3 orang ini dia kasih, dia salurkan.
Lantas ketika Allah tambah lagi kan makin besar tuh. Dia harus mencari wadah yang lebih besar. Itu namanya meluaskan wadah. Berarti harus lebih banyak orang lagi yang dia tolong. Itulah orang-orang yang amanah. Jadi dia paham. Nah, itulah ibadahnya karena Allah, bukan untuk Allah. Ya. Kalau untuk Allah itu, ya Allah aku bersedekah ya Allah, mudah-mudahan apa amal ibadah ini engkau terima ya Allah. Ya kan? Dia yang merasa beribadah. Tapi kalau orang yang karena Allah, dia tidak merasa dirinya bersedekah, tetapi dia merasa Allah mengkehendaki dirinya untuk bersedekah. Ya. Jadi di situ dia paham bahwa aku ini hanya penyalur saja. Berarti bukan aku yang mampu, bukan aku yang bisa, bukan aku yang dermawan. Tetapi aku ini dipilih Allah menjadi dermawan. Ya. Itulah orang-orang yang karena Allah. Jadi macam pertanyaan Pak Asbi tadi, bagaimana Bang biar kita bermitra dengan Allah? Lebih enak itu meluaskan wadah. Ya. Ya Allah, sekarang aku berbisnis ya Allah. Aku buka usaha ya Allah. Aku pekerjakan karyawan. Seandainya nanti ada keuntungan, setiap bulannya aku potong 10% untuk berinfak ya Allah. Nah, itu berarti kita sebagai rasa syukur. Jangan kita harapan kita biar bisnis kita lancar, biar rezeki kita lancar, kita berani mengeluarkan 10% tadi. Ya. Berarti itu karena diri, untuk diri, bukan karena Allah. Ya, ini kalau dikaji-kaji beda-beda tipis dan hampir sama, tapi beda. Ya. Jadi ada seorang sahabat mengirim uang kepada saya. Bang Andi, saya baru dapat rezeki Bang Andi. Teringat pula saya dengan Bang Andi. Pertama dia ngirim uang, Bang Andi ini ada sedikit rezeki, tolong diterima. Lantas saya telepon, saya tanya, untuk apa saya dikasih uang? Uang apa ini? Saya bilang kan, untuk Bang Andi, saya baru dapat rezeki Bang Andi. Ini saya kasih untuk Bang Andi sebagai rasa syukur saya karena Allah memberikan saya rezeki. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang melakukannya karena Allah, bukan karena imbalan. Ya. Kalau kita niat awal, ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Nanti kalau lancar rezekiku aku mau kasih sipulan. Itu betul, bagus. Tapi kalau kita sedekah dengan niat, ya biar besok dapat lagi, besok Allah ganti lagi, biar besok nanti murah rezeki lagi. Ya itu karena rezeki berarti, belum karena Allah. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bermitra dengan Allah, luaskan wadah. Ya, dari hal kecil lah. Dari hal kecil. Saya tuh kalau dibilang ya saya juga bukan orang mampu, saya juga orang susah. Tapi ketika dengar adik saya susah Bang, istri hamil, saya di PHK, nganggur. Mana udah nganggur, istri hamil lagi, uang gak ada. Nah, ketika saya tahu itu, saya berbagi. Ya Allah, kasihan adik saya ya Allah. Dulu saya susah, dia banyak tolong saya. Sekarang gantian dia yang susah, akhirnya saya berusaha menolong. Begitu saya tolong, saya nggak harap yang namanya kelipatan rezeki Allah ganti lagi, nggak ada saya harap-harap. Yang penting niat saya adik saya tertolong, adik saya terbantu. Nah, ketika saya bantu,
janji Allah. Ada pula yang ngasih lebih besar lagi dari itu, ya kan? Ya itulah janji Allah itu. Jadi kita di dunia dapat, di akhirat dapat, karena kita bukan mengharap apa-apa. Tapi kalau kita berani mengeluarkan uang biar berkah, biar rezeki lancar. Apalagi banyak orang yang mengajarkan kalau kamu mau lancar rezekimu, banyak-banyak kamu sedekah, ya berarti itu ajaran yang salah. Kenapa saya bilang salah? Bukan karena Allah dia bersedekah itu, tapi karena Allah ganti yang lebih banyak lagi. Ya, beda-beda tipis ini, halus. Jadi yang dibilang murni itu memang betul-betul harus murni lah. Coba kita belajar dari hal-hal kecil, belajar bersyukur, ya. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu, atas pemberian-Mu. Aku bersyukur ya Allah. Aku susah, banyak yang lebih susah. Aku termasuk orang yang beruntung ya Allah, karena aku masih memiliki ini, masih memiliki itu, orang lain gak punya. Ketika kita beruntung, merasa beruntung, kita bersyukur, kita berbagi kita dengan niat bersyukur. Itu yang bagus, ya, daripada berbagi biar dapat kelipatan rezeki. Itu sayang nanti di akhirat, ya. Ngeri kita. Jangan sampai nanti di akhirat dibuka amal ibadah kita, dibacakan sama malaikat. Apa aja amal si fulan selama di dunia? Habis ya Allah, minus. Kenapa minus? Aku kan banyak sedekah ya Allah. Ya sedekahmu karena kelipatan rezeki. Kan aku udah bayar kata Allah. Udah ku kasih. Berlipat-lipat ku ganti di dunia. Tapi niatmu bukan untuk aku, bukan karena aku. Gak ada kita di akhirat nanti, ya. Ngeri gak itu kalau seperti itu? Ngeri lah. Jadi untuk Pak Hasbi, teman-teman yang lain, apapun bentuk usaha kita, bekerjalah karena Allah. Jangan bekerja karena uang. Itu beda tuh, bekerja karena Allah dengan karena uang. Ya. Ya Allah, Engkau memberikan aku pekerjaan ini, aku bekerja semampuku, sekuat tenagaku. Nah, sebagai rasa syukurku aku mengabdi ya Allah. Aku bekerja baik-baik ya Allah. Pasti berkah. Ya. Tapi kalau kita niatnya aku kerja yang giat, biar banyak uang, biar naik pangkat, biar ini, biar itu, di dunia aja kita dapat nanti. Akhirat kosong. Ya. Jadi harus kita pahami, meluaskan wadah tadi. Enak kalau kita meluaskan wadah. Begitu dapat lebih, seharusnya kita takut, bukan gembira. Kalau orang yang dapat duit banyak, di situ dia lompat-lompat, senang, bukan main, ya berarti itu orang yang nggak paham. Justru kita ini harus membaca. Ya Allah, rezekiku hari ini kok banyak ya Allah, Engkau kasih ya Allah. Ada hak siapa di sini ya Allah? Kepada siapa aku salurkan ya Allah? Dia kalau orang-orang yang zero itu seperti itu, dia tanya, ya kan? Ada hak orang lain pada rezekinya. Kepada siapa aku salurkan ya Allah? Kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan, bantu dia kata Allah. Akhirnya dia salurkan. Besok gitu lagi, diganti lagi lebih besar. Kok lebih banyak lagi nih ya Allah? Aku takut ya Allah. Ini untuk siapa lagi? Nah, berarti dia meluaskan wadah, ya. Awalnya cuma 2 orang, 3 orang dia bantu, karena pemberian Allah itu semakin banyak ya, dia makin perbanyak salurannya. Semakin banyak lagi yang dia tolong. Itu yang betul. Itu yang dibilang zero. Itu yang dibilang bermitra dengan Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita, aku bisnis ya Allah, ini aku asingkan 10% untuk anak yatim. Tapi niatnya apa? Biar usahaku lancar,
biar bisnisku berkembang, biar usahaku makin maju. Ya berarti itu kita cuma dapat di dunia, tapi keberkahan akhirat nggak dapat. Ya, ngeri kan seperti itu kan, dan banyak orang nggak terpikirkan seperti itu. Cobalah tanya diri kita, pernah nggak kita ketika dapat banyak langsung nanya kita sama Allah, ya Allah kok banyak Engkau kasih ya Allah, ada hak siapa di sini ya Allah, pada siapa aku salurkan ya Allah. Boro-boro kita nanya itu, langsung kita apa, nafsu yang main. Mantap nih dapat banyak, ini aku mau beli inilah, aku mau beli itulah. Itu aja yang kita pikirkan, tapi kita nggak paham Allah itu mengarahkan kemana, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini paham. Apapun yang kita berikan, Allah akan ganti, Allah akan bayar, Allah akan, istilahnya ya, Allah tak pernah ingkar janji, Allah pasti kasih. Cuman itu tergantung kita. Kita karena ingin kelipatannya atau karena keridhaan Allah, keberkahan Allah, kita nggak pernah kita pikirkan ke situ, ya. Jadi begitu juga apapun bentuk pekerjaan kita, apapun bentuk usaha kita, coba, ya Allah bulan ini aku rezekiku agak lebih ya Allah. Berarti ada hak orang lain di sini. Berarti ada perintah untuk menyalurkan pada yang berhak menerimanya. Tolong ya Allah, tunjukkan aku kepada siapa aku serahkan ini. Nah, kalau kita sering terlatih, nanti kita akan peka. Dan kita akan bisa yang namanya meluaskan wadah. Besok dapat lagi lebih banyak. Ya Allah, berarti lebih banyak lagi yang harus aku salurkan ini. Kepada siapa lagi ya Allah? Bacalah di sekeliling kita, ya. Itu lebih murni. Jadi dia berbagi ya tulus, itu yang dibilang murni. Bukan karena kelipatan rezeki. Itu jelas nggak lurus kita kepada Allah, nggak murni, ya. Coba ini, kalau dicoba diterapkan dalam hidup, insya Allah berkah. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat, ya. Jangan sampai kita dibayar semua oleh Allah di dunia, di akhirat kosong, nggak ada. Itu yang kita takutkan, ya. Mudah-mudahan ini manfaat, diulang-ulang lagi biar paham. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.